Hai, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Nasir, di YouTube channel aku. Aduh, agak-agak santai ya bikin videonya karena tadi habis praktek ya, karena aku juga buka totok aura, konsultasi permasalahan, dan juga baca karakter langsung sama aku. Nah, banyak banget seliweran-seliweran di FYP maupun banyak banget yang nanya sama aku, sebenarnya gimana sih Loli ini, apa bener udah mendekati stres, gangguan atau apa? Jujur ya, kalau aku lihat dari mata Loli, dari cara Loli bicara itu memang ya menunjukkan bahwasannya si Loli ini udah mulai-mulai agak-agak terganggu secara mental. Loli sudah terganggu secara mental. Karena apa? Karena banyak kehaluan atau kebohongan juga yang diciptakan oleh Loli, harapan-harapan palsu yang dia dapat kayak dari si A, si B, si C yang katanya akan nolong dia lah, akan nampung dia lah. Di YouTube aku sebelumnya kan aku udah bilang ya, Loli ini hanya alat gitu loh dari seseorang gitu. Aku rasa sih kalian tahu orangnya siapa. Dan karena Loli ini punya dendam dan sakit hati ke ibunya, Loli ya udah denger aja dan percaya aja sama si orang itu. Tapi sebenarnya Loli menyadari kok kalau dia itu nyemplungnya itu udah terlalu jauh, perbuatan Loli udah terlalu jauh. Dia sadar, tapi kalau dia mau balik lagi, dia akan malu bukan hanya ke ibunya aja, ke saudara-saudaranya, dan juga ke lingkungan yang terdekat, tapi dia akan malu sama para netizen gitu. Jadi ibaratnya nih gini loh, Loli itu udah terlalu jauh gitu jalannya, di jalan yang dia udah mulai di jalan yang buntu sebenarnya, tapi dia berusaha kuat, dia berusaha menerima dan sebagainya karena dia sadar dia akan malu nantinya kalau dia kembali lagi ke ibunya. Perhatiin deh, belakangan ini tuh Nikita Mirzani tuh nggak ada suara ya, nggak terlalu barbar, nggak terlalu bersuara kayak awal-awalnya. Karena apa? Karena Nikita Mirzani udah tahu Loli akan balik ke Indonesia, akan mencari dia. Karena hanya Nikita Mirzani lah tempat satu-satunya untuk seorang Loli. Aku rasa kalau pada saat itu Loli nggak seperti demikian, atau nggak kalau udah kayak gitu terus dia minta maaf, aku rasa sih semuanya nggak akan sejauh ini ya. Dan aku kasihan juga sih sama anak ini. Kenapa? Di usianya dia yang masih muda, masih labil, yang masih bisa ke kiri, ke kanan, dia itu terlalu terlalu disetir oleh beberapa orang gitu. Nah, kasihan sih sama dia. Kasihannya tuh terlalu jadi kayak disetir kanan kiri. Dan bodohnya dia ya sebenarnya Loli ini bukan anak-anak yang kecil di usia-usia dia loh, karena Loli ini sebenarnya bisa berpikir panjang gitu loh. Tapi Loli udah keburu emosi. Lihat deh sekarang, mana Mami Eda, mana si Eda yang kemarin dibelain barbar sama si Loli, yang katanya akan selalu ada untuk Loli, akan ada apa-apalah sama Loli. Waktu itu kan aku bikin ya videonya, aku bilang Loli akan meninggalkan Mami Eda ini dan Eda, dan lama-lama akan tersingkirkan. Terbukti kan? Cuma Loli aja gitu masih mau menutupi. Karena apa? Karena Loli malu. Kalau sampai Loli itu mengakui semuanya, Loli akan malu. Dan menurut aku ya, dukungan yang terbaik saat ini untuk Loli adalah doa. Minta sama Allah agar si Loli ini Allah kuatkan, Allah lembutkan hatinya. Coba deh kalau kalian nih para netizen nggak ngasih dia gift 1 bulan aja, pasti Loli akan balik ke kampungnya, ke ibunya gitu. Dan ini juga contoh ya buat anak-anak, mau gimana pun ibu kita, mau seburuk apapun perlakuannya dan sebagainya, selama dia tidak keluar dari syariat Islam, aturannya tidak keluar dari syariat Islam, ya turutin. Dan buat orang tua juga pengalamannya, gua belajar dari ini adalah hikmahnya adalah sama anak bicara selalu dari hati ke hati, kontrol emosi anak, kasih siraman kolbu, memberikan contoh juga tentunya, dan juga sering-sering tuh memberitahu anak ini yang baik ini yang enggak dengan cara yang halus, tentunya cara kasih sayang, karena semakin dikerasin juga anak akan menjadi keras gitu. Tapi aku menyayangkan banget kehaluan Loli ini. Loli ini halunya atau bohongnya yang dia ciptakan ini udah melebih-lebihi batas, yang akhirnya justru mengganggu mental Loli sendiri gitu. Kalau Loli kasihan sama diri sendiri, mendingan diem dulu, pikirin, renungin
apapun konsekuensinya yang didapat dari Loli ketika Loli balik ke ibu Loli, anggap itu adalah konsekuensi yang Loli dapat, yang harus memang Loli dapat dari perbuatan-perbuatan Loli, dan berbuat baik, sekolah yang benar, kuliah yang benar. Kalau kita udah punya pegangan hidup, udah punya kerjaan, kita mau ngapa-ngapain aja itu udah lain gitu. Maksudnya nih kita Mirzani juga gitu kan. Kalau lu udah dewasa, udah 20 tahun, lu mau ngapa-ngapain, udah itu di luar tanggung jawab gue. Walaupun sebenarnya anak kalau belum menikah itu masih tanggung jawab seorang ibu. Lihat deh gimana juga seorang ibu nggak pengen anaknya itu nggak bener, anaknya melakukan hal-hal yang nggak baik, ya kan? Segimanapun seorang ibu. Nah, jadi menurut aku ya, untuk para netizen juga lebih baik kuatin dengan doa. Coba diberi masukan, Loli balik aja. Kan Loli bilang ya, tadi aku dengar gitu, iya aku akan balik kalau aku udah sukses ya, 3 tahun lagi aku selesai gini. Aku bilang Loli nggak nyampe 2 bulan udah makin dan makin terpuruk keadaannya. Loli bisa lebih hancur dari ini. Mendingan Loli pulang, dukung Loli. Dan bener tuh kata si siapa tuh, Om Bule yang suka ngomong Konoha. Bener, bisa-bisa dideportasi, dan ini memalukan nama Indonesia. Bener. Kalau dibilang itu di penampungan, aku yakin 1000% itu benar-benar di penampungan. Loli itu dari awalnya Mama Eda, Loli udah ngebohongin kita semua. Apalagi cuma tinggal ngomong apartemen sama penampungan. Buat Loli itu biasa aja gitu, bohong yang biasa aja gitu. Lihat dari tatapan matanya Loli, dari cara Loli bicara, itu tuh udah di luar kontrol orang normal gitu loh. Loli tuh kenapa Loli live? Ya karena Loli butuh gift kalian, makanya Loli live. Kalau enggak Loli nggak dapet lagi. Karena yang kemarin ngejanjiin tuh, yang papa ayah yang dia banggakan udah nggak ngasih. Ya kan sekarang hidup udah nggak tertampung secara kayak Mami Eda kemarin. Akhirnya ditendang kan, bener kan kata video aku. Selama apa sih orang mau nampung kalau lu nggak ngasih duit? Ayo, ya kan? Sebenarnya bukan karena diserang Nikita Mirzani karena kera atau apa, tapi kalau memang dia sayang sama Loli, ya nggak begitu. Nah, itu kan dia udah menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan kehadiran Loli yang makin lama. Mungkin pada saat itu Mami Eda itu berpikir bakal dijemput sama Nikita Mirzani atau nggak dikasih duit. Pokoknya untuk semua jadi ini pelajaran sebagai anak maupun orang tua. Jangan lupa dukung channel aku, like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum.